Shalom, selamat malam. Senang bisa kembali bertemu dengan saudara-saudari dalam Kristus dalam program Sharing and Inspiring. Doa saya ketika saya sharing firman Tuhan, Anda terinspirasi oleh firman Tuhan karena saya percaya di mana firman Tuhan diberitakan, di situ Roh Kudus berkarya dan menginspirasi setiap orang yang mendengar. Hari ini kita akan melanjutkan program kita inspirasi di tengah-tengah pandemi dengan tema bersukacita di tengah pandemi. Ya, bagaimana kita bersukacita di tengah pandemi? Beberapa minggu yang lalu kita membahas beria-ria di tengah pandemi, itu pendekatannya dari kitab Habakuk. Hari ini kita dari kitab Mazmur 37 ya. Kita akan belajar dari kitab Mazmur 37. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini kami diberi kesempatan belajar firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur juga buat pertolongan-Mu sepanjang hari, perlindungan-Mu sepanjang hari, sehingga kami dalam keadaan baik-baik saja pada malam hari ini. Malam ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarlah Tuhan yang mengurapi kami. Baik hamba-Mu ya Tuhan, yang sharing firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang mengajar, yang membimbing, yang menuntun. Bahkan setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, Roh Kudus yang menuntunnya. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan itu benar sesuai dengan apa yang Tuhan maksud. Benar sumbernya hanya di bawah kendali Roh Kudus. Demikian juga ya Tuhan kami yang mendengar. Dimanapun, kapanpun hamba berdoa, Roh Kudus yang menjamah, Roh Kudus yang menginspirasi, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang berat diberi kelegaan, dan yang berputus asa diberi pengharapan, yang letih lesu diberi kelegaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Malam ini kami sama-sama mau belajar firman Tuhan. Roh Kudus berkarya di tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang inspirasi di tengah pandemi. Secara khusus malam ini kita sekali lagi ingatkan bersukacita di tengah pandemi. Saudara, kalau kita berbicara sukacita, tentu seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa bersukacita itu berbeda dengan bergembira. Ya, bersukacita itu adalah rasa senang yang keluar dari dalam, sementara gembira itu lebih kepada gembira karena faktor eksternal, ya, sifatnya temporer. Nah, sekalipun demikian nanti pada ayat yang keempat secara khusus kita akan sedikit melihat konteksnya ya, sehingga apa yang kita pelajari ini lebih mendalam ya. Kita akan mulai dari ayat pertama ya. Janganlah marah karena orang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang yang berbuat curang. Ini adalah nasihat yang keluar dari seorang hamba Tuhan yang sangat dekat hatinya dengan Tuhan, yaitu Daud. Dia mengingatkan umat Tuhan pada saat itu supaya
Jangan marah karena orang berbuat jahat. Jangan iri hati karena orang berbuat curang. Kalau kita marah, ataupun kalau kita iri, tentu nggak bisa kita bersuka cita. Bagaimana Anda bisa dalam waktu yang bersamaan marah lalu bersuka cita? Tidak bisa. Maka dalam ayat yang pertama ini, saya menyimpulkan bagaimana kita bisa bersuka cita di tengah pandemi berdasarkan Mazmur ini, yaitu adalah mengendalikan sikap hati atau respon. Orang lain berbuat jahat, kita nggak bisa kendalikan. Orang lain mau berbuat curang, kita nggak bisa kendalikan. Tetapi sikap hati kita bisa kendalikan. Sikap hati kita, respon kita sendiri yang mengatur. Kalau kita mau bersuka cita di tengah-tengah pandemi ini, mungkin kita bisa melihat ada kejahatan-kejahatan ataupun kecurangan-kecurangan yang bisa merugikan kita, baik secara langsung atau tidak langsung. Sekali lagi, kita tidak perlu marah. Kita pun tidak perlu iri. Karena apa? Karena itu akan merusak sukacita saudara. Itu merusak damai sejahtera. Maka saudara, kita harus mengendalikan sikap hati kita. Saya mau tegaskan saudara-saudara. Perbuatan orang lain, sikap orang lain, termasuk perkataan orang lain, kita nggak bisa kendalikan. Ya, karena kendalinya bukan ada pada kita. Yang bisa kita kendalikan, yang bisa kita atasi, yang bisa kita atur, yaitu sikap hati kita. Tentu dengan pertolongan Roh Kudus. Ya, secara manusia kita terbatas, tapi kita punya penolong Roh Kudus yang memampukan kita untuk selalu menjaga hati kita. Sesuai dengan firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalau kita bisa mengendalikan sikap hati kita, meskipun di luar sana kita lihat ada mungkin yang membuat kita terdampak, yang membuat kita merugikan secara tidak langsung, kita tidak perlu marah. Kita pun tidak perlu iri hati. Karena apa? Itu merugikan kita secara pribadi. Kita yang memegang kendali atas hati kita. Haleluya. Kalau kita mau bersuka cita di tengah-tengah pandemi ini, maka yang pertama saudara-saudara, mari kita kendalikan sikap hati kita. Haleluya. Yang kedua, kenapa Daud berkata jangan marah dan jangan iri hati? Kenapa? Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan lalu layu seperti tumbuh-tumbuhan yang hijau. Artinya saudara, orang-orang yang berbuat jahat dan orang yang membuat curang itu cepat atau lambat mereka akan berlalu juga. Mereka akan lisut. Mereka akan layu. Karena apa? Jelas saudara-saudara, firman Tuhan mengajarkan apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jadi orang yang berbuat jahat atau orang yang berbuat curang, kita tidak perlu terlalu pikirkan secara mendalam-dalam atau dibuat jadi beban hidup. Kita boleh terpikir, tapi jangan dibuat jadi beban hidup. Didoakan saja. Dan di sini kita diingatkan bahwa apa yang mereka tabur pasti mereka akan tuai. Oleh sebab itu, mari jaga hati kita. Jaga sikap hati kita. Mari kita kendalikan hati kita, biar sukacita kita itu tetap terjaga dan sukacita kita itu bisa melimpah-limpah. Haleluya. Nah, dalam kondisi yang demikian, ya, apa yang disarankan oleh Daud? Dia katakan apa? Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik.
diamlah di dalam negeri, berlakulah setia. Yang pertama, tadi kita belajar yaitu mengendalikan sikap hati. Yang kedua itu percaya kepada Tuhan. Boleh saja kita merasakan ketidakadilan mungkin dalam masa pandemi. Boleh saja kita merasakan kesulitan. Boleh saja kita merasakan berbagai tantangan dan persoalan masa pandemi ini. Tetapi yang perlu kita pelajari dari Mazmur ini berkata, percayalah kepada Tuhan. Kita bisa melihat hidup Daud. Hidup Daud juga tidak mulus-mulus begitu saja. Hidupnya tidak mulus begitu aja, enteng-enteng saja. Ya. Tapi dia berkata, percaya. Dalam masa kesulitan, ketika kita bisa melihat orang jahat, kecurang, firman Tuhan mengajarkan kita, percaya kepada Tuhan. Percaya. Ya. Kalau kita lihat di ayat yang ke-6 ya, kita lompat sedikit ya. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, hakmu seperti siang. Kebenaran saya dan saudara, hak saya dan saudara, itu dijamin oleh Tuhan. Maka kita percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Kata percaya di sini, kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, trust. Ya, percaya dan menyerahkan. Ya. Bukan hanya sekedar percaya, oh ya saya percaya, tapi tidak mengikuti penyerahan diri total. Jadi percaya yang dimaksud di sini adalah, atau trust itu artinya menyerahkan hidup ini sepenuhnya. Makanya ada perintahnya berikutnya itu di ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya dan dia akan bertindak. Jadi kita percaya, kita serahkan seluruh totalitas hidup kita ini kepada Tuhan. Tuhan yang bertindak, Tuhan yang campur tangan. Apa yang menjadi bagian kita, kita kerjakan. Ya, bukan berarti saya mengajarkan, oh percaya saja kita kepada Tuhan, lalu diam saja, tidak berbuat apa-apa. Bukan begitu juga. Apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, ya kita kerjakan. Misalnya dalam masa pandemi seperti ini, apa yang kita bisa kerjakan? Apa yang bisa kita perbuat? Tetap kita perbuat. Ya, supaya kita nggak beriman lalu tidak bertindak. Iman tanpa tindakan adalah nol. Bertindak tanpa beriman itu mengandalkan kekuatan sendiri. Nah, jadi iman dan perbuatan itu adalah sepakat. Ya. Jadi kita percaya kepada Tuhan. Lalu dilanjutkan, dan lakukanlah yang baik. Ya, ini seirama seperti yang saya bilang sebelumnya, beriman dan bertindak. Apa yang bisa kita buat, kita perbuat. Perbuatan baik apa yang kita bisa lakukan. Termasuk perbuatan baik yang kecil, yang mungkin bagi orang yang tidak bernilai, tapi bagi orang yang kita bantu itu bisa nilainya besar. Saya ingat satu kali, saudara, ini bukan saya yang membantu, tapi saya yang dibantu. Saat itu saya kuliah di Palembang. Kalau secara nominal, saudara, nominalnya nggak banyak. Tetapi saya ingat saat itu sangat besar nilainya bagi saya. Sangat besar. Jadi saudara, bisa saja mungkin, anggap saja saudara memberi secara finansial, mungkin nilainya itu tidak bisa besar amat. Tapi bagi orang yang menerimanya itu besar. Rasanya besar. Nilainya besar. Nominalnya mungkin kecil, tapi nilainya terasa besar. Karena menjawab kebutuhan. Apa yang saudara bisa, perbuatan baik apa yang bisa Anda lakukan?
Karena itu akan membuat kita bersuka cita. Ada sukacita yang kita rasakan ketika kita berbuat baik, saudara. Ya bukan berarti untuk diceritain ke hahaha kemana-mana, bukan. Ya, tapi kita berbuat baik itu untuk Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, apapun yang kita perbuat, perbuatlah itu bukan untuk manusia, tetapi seolah-olah untuk Tuhan. Apalagi kita berbuat baik, ya. Berbuat baik, perbuatan baik kita itu tidak hanya kepada orang-orang Kristen saja, tapi sesuai dengan firman Tuhan dalam kitab Filipi, Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat pada saat itu supaya perbuatan baiknya itu diketahui semua orang. Tapi bukan berarti beri satu lalu cerita-cerita, bukan itu maksudnya. Berbuat baik kepada siapa saja. Jadi orang tahu, bukan berarti kita hanya beri satu kali lalu cerita kemana-mana, bukan begitu maksudnya. Itu sombong. Ya, kita buat biar orang yang lain mengetahui karena merasakan. Jadi mereka tahu bukan karena didengar, tapi mereka tahu karena didengar. Mereka tahu karena diperbuat, maksud saya. Haleluya. Jadi saudara-saudara, mari kita berbuat baik. Mungkin nominalnya tidak banyak, tapi nilainya bisa besar bagi orang yang menerimanya. Haleluya. Diamlah di negeri ini. Tentu kalau kita berbicara konteksnya Daud ketika dia berkata diam di negeri ini, ya, karena pada konteks pada saat itu, ya, pilihan Tuhan itu hanya pada bangsa Israel. Sekalipun rencana keselamatan terbuka bagi bangsa-bangsa dalam perjanjian lama secara keseluruhan, ya. Tapi dalam konteks itu ada eksklusivisme bagi bangsa Israel. Jadi ketika Daud memberi nasihat itu, diamlah di negeri ini, artinya tinggal di dalam di negeri yang diberkati oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan. Jadi kalau kita berbicara tinggal dalam negeri ini, ya secara literal pun boleh saya katakan dalam masa pandemi ini, ya kita tinggal tetap di negeri kita ini, ya masih oke lah, ya kan, kita stay at home walaupun lebih penekanannya pada saat itu adalah tetap tinggal diam dalam negeri yang dipilih oleh Tuhan. Kalau secara literal kita terapkan berarti kita tetap tinggal di negara kita ini. Ya, secara khusus dalam pandemi ini nggak usah keluar-keluar dulu, ya kan? Tetapi lebih mengacu kepada secara figuratif tetap tinggal di dalam pilihan Tuhan. Kemudian yang selanjutnya, berlakulah setia. Ya, kita perlu setia. Kesetiaan kita yang pertama tentu setia kepada Tuhan. Kalau kita setia dengan Tuhan, maka Tuhan pasti memberikan berkat khusus. Ketika kita setia dengan Tuhan, hubungan kita baik dengan Tuhan, maka itu akan memberikan sukacita. Kalau hubungan kita baik dengan Tuhan, ada sukacita yang luar biasa. Karena apa? Ketika hubungan kita baik dengan Tuhan, di hati kita ini ada damai sejahtera, di hati kita ini ada sukacita. Nah, kalau hubungan kita tidak beres dengan Tuhan, maka hati kita ini terintimidasi. Ya, kita terintimidasi. Kita tidak nyaman dengan Tuhan. Maka kita harus setia dengan Tuhan supaya hubungan kita baik dengan Tuhan dan kita bisa tetap bersukacita oleh karena Tuhan. Yang kedua, setia dengan pasangan, dengan keluarga. Mungkin saudara berkata, apa hubungannya? Saya tidak mengajari. Kalau ada orang yang tidak setia dengan pasangannya, menurut Anda bisa nggak dia
bersukacita. Kalau misalnya ada orang ketahuan selingkuh oleh pasangannya, bisa nggak dia bersukacita? Nggak bisa. Nggak bisa. Harus setia. Kalau kita setia dengan keluarga, dengan pasangan, ada sukacita di sini. Kalau tidak setia, ya nggak bisa. Tertuduh. Karena apa? Hubungan terganggu. Dengan negara. Oh, apa hubungannya? Oh, kalau ada orang tidak setia kepada negaranya, anggap aja berkhianat dalam konteks ini, dalam berkhianat terhadap Pancasila. Anda berurusan dengan polisi, Anda berurusan dengan penjara, bagaimana itu? Apalagi dalam masa-masa pandemi, terus dalam era teknologi yang begitu canggih sekarang, saudara bisa diciduk orang tersebut bisa diciduk dalam waktu yang singkat. Kalau ada orang yang tidak setia kepada negara. Dalam waktu yang singkat bisa selesai. Nah, kalau disikut, bisa nggak bersukacita? Nggak bisa. Kita perlu setia. Ya, terutama yang pertama tadi katakan setia kepada Tuhan, setia kepada pasangan dan keluarga kita, dan setia juga kepada bangsa Indonesia. Saudara dan saya ada di Indonesia ini tetap ada rencana Tuhan. Ya, itu sebabnya firman Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kotamu. Maka kita usahakan kesejahteraan bangsa kita ini. Apa perbuatan baik apa yang bisa kita kerjakan, mari kita kerjakan. Amin. Jadi kita perlu setia. Haleluya. Kemudian tadi saya sudah membahas, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada Tuhan, maka dan ia akan bertindak. Ya. Ayat yang kelima ini adalah penegasan daripada ayat yang ketiga. Percaya kepada Tuhan itu bagaimana? Yaitu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepadanya dan ia akan bertindak. Artinya apa? Tuhan yang bertindak. Kalau kita bahas dalam konteks ini, biarkan Tuhan yang bertindak kepada orang-orang yang berbuat jahat tersebut. Biarkan Tuhan yang bertindak kepada orang yang berlaku curang tersebut. Kita penghakiman, pembalasan bukan haknya kita, tapi haknya Tuhan. Biar Tuhan yang bertindak bagi mereka. Yang selanjutnya dikatakan di sini, tindakan Tuhan bagi kita bagaimana? Ayat yang ke-6. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Maka Tuhan yang bertindak yang memunculkan kebenaran kita, maka Tuhan yang bertindak yang memunculkan hak kita. Jika kita tahu bahwa Tuhan yang menjamin kebenaran kita, yang menjamin hak kita, bukankah itu adalah satu hal yang sangat luar biasa, yang bisa membuat kita bersukacita sekalipun dalam masalah-masalah yang sulit. Saudara, yang bisa membuat kita itu bersukacita itu di tengah-tengah pandemi ini, tentu Tuhan saja. Tuhan saja. Seperti yang saya bilang, saudara-saudara, ini saya tidak minta-minta, saya ngomong aja. Saya share aja. Kami tidak dapat BLT, ya. Prakerja pun berkali-kali nggak lulus. Tetapi saudara-saudara, ada sukacita yang selalu Tuhan berikan bagi saya ketika saya mengandalkan Tuhan dalam masa-masa yang sulit. Ada sukacita sendiri, ya. Ada sukacita tersendiri yang tidak bisa dirasakan di tempat yang lain atau pada kondisi yang lain. Dan sesuai dengan firman Tuhan ini, saudara, hak kita itu dijamin. Ya, saat ini saya berasumsi, ya Tuhan tidak pelihara saya lewat BLT. Tuhan tidak pelihara saya lewat prakerja ataupun bantuan-bantuan lainnya. Tuhan pelihara saya lewat apa yang bisa saya kerjakan pada saat ini. Jadi, saya rileks saja, santai saja.
Ya, walaupun saya tahu ada orang yang mampu, mereka mendapat, ya. Bahkan beberapa kali saya share, ya orang yang punya mobil pun ada yang dapat gitu. Tapi ya Tuhan tidak izinkan saya mendapatkan itu saat ini sampai saya rekam ini. Tapi kalau besok saya tidak tahu, itu urusannya Tuhan. Yang pasti dikatakan oleh Tuhan, firman Tuhan saat ini, hak kita itu terjamin. Oleh sebab itu tidak perlu terlalu menuntut hak kepada pemerintah. Kalau saudara masih punya jalur atau step-step, silahkan. Ya. Tapi yang utama, biar Tuhan yang bertindak. Jangan juga terlalu memaksakan diri, nanti saudara yang stres. Kemudian apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, nantikanlah Dia. Janganlah marah karena orang berhasil dalam hidupnya karena melakukan tipu daya. Daud berkata, berdiam diri. Kita mengendalikan diri ketika kita lihat orang lain berhasil karena tipu daya, orang lain berhasil karena cara-cara yang salah. Kita bisa melihat, saudara, mungkin seperti tindakan-tindakan yang tidak adil, termasuk tipu daya yang di masa-masa pandemi ini sehingga dia orang tersebut berhasil. Tapi di sini firman Tuhan mengingatkan kita, berdiam diri. Kita jangan terlalu reaktif kepada tindakan-tindakan seperti itu. Kalau kita terlalu reaktif, kita yang rugi. Sukacita kita yang bisa hilang. Berdiam diri di sini tentu kita, bagian yang kedua dalam berdiri, kita berdoa. Ya, kita doakan orang itu supaya dia bertobat. Kalau soal konsekuensi apa yang dibuat orang tersebut, itu udah pasti, karena apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Maka firman Tuhan mengajarkan berdiam diri. Ya, kita berdoa, kita serahkan semua sama Tuhan. Kendalikan sikap hati kita. Percaya bahwa Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjamin hak kita. Caranya Tuhan jauh daripada apa yang kita pikirkan. Tuhan selalu punya cara yang terbaik bagi kita. Maka kita berdiam diri di hadapan Tuhan, kita berdoa, kita memuji Tuhan, biarkan Tuhan yang bertindak. Amin. Mari kita lanjutkan. Katakan, berhentilah marah, tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Jangan marah-marah karena ketidakadilan. Jangan marah-marah karena kecurangan. Jangan. Karena itu bisa membawa kepada kejahatan. Bisa sampai dendam, mungkin sampai kesal sekali. Atau mungkin Anda terlibat dalam kejahatan karena kecurangan-kecurangan ataupun karena tipu daya. Jangan marah. Karena kalau marah tidak bisa bersukacita. Jadi menarik sekali pada ayat yang pertama dikatakan jangan marah. Kemudian ayat 8, jangan marah. Apalagi katakan, sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mewarisi. Nah, kita lihat di sini kontrasnya. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, maka kita akan mewarisi. Ya, maka kita di sini katakan mewarisi negeri, artinya maka Tuhan menjamin hak kita. Ini penegasan daripada ayat sebelumnya. Ya, orang yang berbuat jahat, orang yang bertindak curang, mereka pasti akan lenyap. Ya, tetapi kita yang menanti-nantikan Tuhan, hak kita dijamin oleh Tuhan. Ya, sehingga tentu kita mewarisi negeri. Ya, kita nggak mewarisi Israel, tapi kita mewarisi yaitu kerajaan surga. Jadi saudara-saudara, pagi ini, malam ini, ya ini kebiasaan rekaman
Rekaman renungan pagi keceplosan jadinya pagi. Jadi saudara, kita malam ini belajar ada beberapa poin tadi yang saya sudah sampaikan. Saya mau ingatkan kembali sebelum kita mengakhiri sharing dan inspiring malam ini. Yang pertama, itu kita harus mengendalikan sikap hati kita. Ya, orang lain mau bercurang, mau membuat tipu muslihat, mau buat tipu daya, itu tidak bisa kita kendalikan sama sekali. Yang bisa kita kendalikan adalah hati kita. Oleh sebab itu kita percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan artinya menyerahkan diri kita, menyerahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan. Dan sebagai tindakan ekspresi daripada iman kita itu kepada Tuhan, mari kita melakukan yang baik. Lakukan perbuatan baik apa yang Anda bisa lakukan, perbuat itu. Kemudian diamlah dalam negeri. Ya, diam di dalam negeri. Tadi saya lebih tekankan ini lebih kepada setia di dalam. Kalau konteks pada situ negeri yang dipilih oleh Tuhan, kalau sekarang lebih pada tinggal pada pilihan Tuhan, ya. Kemudian berlaku setia. Kita harus setia. Setia kepada Tuhan, setia kepada pasangan kita, termasuk setia kepada bangsa dan negara kita ini, karena firman Tuhan juga mengajarkan, usahakanlah kesejahteraan kotamu. Mari kita menyejahterakan kota kita dimanapun berada dengan perbuatan-perbuatan baik kecil yang bisa berdampak bagi orang banyak. Haleluya. Kemudian di sini katakan bergembiralah karena Tuhan, ya. Dan ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan delight yourself in the Lord. Menyukai hak diri kita, ya. Menyukai diri kita di hadapan Tuhan. Senang terhadap diri sendiri. Ya tentu hasilnya adalah bergembira. Tapi jelas kan bergembira karena Tuhan. Nah itulah sebabnya katakan kita percaya kepada Tuhan. Jadi kita bergembira, kita bersuka cita, bukan karena apa-apa. Kita bersuka cita karena Tuhan. Mari kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang bertindak. Ya, Tuhan yang bertindak memunculkan kebenaran kita seperti terang. Dan Tuhan yang membela hak kita. Oleh sebab itu mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Biar Tuhan membalas apa yang menjadi perbuatan kecurangan orang lain. Tugas kita adalah berdiam diri, mendoakan mereka, mengampuni mereka, supaya mereka juga bisa bertobat. Ya, jangan marah. Kalau marah kita yang rugi, apalagi kalau nanti marah berbuat dosa, kalau di dalam konteks ini marah sampai berbuat jahat. Jadi saudara-saudara, bagaimana kita bersuka cita dalam pandemi? Mari kita yang pertama tadi itu, mari kendalikan sikap hati kita. Yang kedua, percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, lakukan perbuatan baik apa yang bisa dilakukan. Kemudian tetaplah tinggal dalam negeri atau tinggal dalam pilihan Tuhan. Yang kelima, setialah kepada Tuhan. Dan yang keenam, mari kita bergembira karena Tuhan, menyukai diri kita. Tentu hasilnya adalah kita akan bergembira karena Tuhan saja. Mari serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Izinkan Tuhan yang bertindak dalam hidup kita. Berdiam diri di hadapan Tuhan. Jangan marah karena ketidakadilan atau kecurangan-kecurangan yang bisa kita rasakan dalam masa pandemi ini. Amin untuk firman Tuhan saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada malam hari ini kami diberi kembali kesempatan belajar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami, yang memampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, biarlah Roh Kudus yang berbicara bagi kami. Berdoa ya Tuhan, biarlah dalam masa-masa pandemi ini Tuhan saja yang kami percaya. Kami percaya Tuhan yang membela kami.
Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami semua boleh mengandalkan Tuhan saja. Berharap kepada Tuhan saja. Karena Tuhanlah pembala kami. Tuhan penolong kami satu-satunya. Hanya Tuhan yang kami andalkan. Hamba berdoa saat ini ya Tuhan. Saudara siapapun yang mendengarkan video ini. Mereka yang lagi sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lagi susah Tuhan hiburkan. Mereka yang lagi beban berat Tuhan memberikan kelegaan. Mereka yang sedang kecut dan tawar hati, Tuhan memberikan pengharapan. Mereka juga ya Tuhan yang mulai beban berat, Tuhan beri kelegaan. Jangan ada pun di antara mereka yang mundur, biarlah mereka tetap setia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapa saja yang mendengar, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga ya Tuhan buat bangsa dan negara kami ini. Kami percayakan bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Biarlah sesuai yang firman Tuhan kami mengusahakan kesejahteraan kota kami, bahkan bangsa kami ini lewat perbuatan baik yang bisa kami lakukan. Dimulai dari kami dan lingkungan kami. Sehingga nama Tuhan saja yang dimuliakan lewat setiap perbuatan baik kami ini. Kami berdoa bangsa kami ini, biarlah bangsa dan kami ini di bawah kendali Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan buat pemerintahan kami ini dan presiden sampai pada jalan kecil. Biarlah semuanya memimpin bangsa ini dengan hikmat dan rasa takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan saja yang dimuliakan atas bangsa kami ini. Kami berdoa juga ya Tuhan saat ini buat umat Tuhan. Biarlah Tuhan nyatakan pertolongan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah mereka merasakan pertolongan-Mu yang begitu nyata dalam masa-masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih secara khusus hamba berdoa hari ini ya Tuhan tentang keluarga. Biarlah ya Tuhan semua pasangan, semua keluarga setia terhadap keluarganya dalam masa-masa pandemi ini. Sehingga keluarga itu utuh, tidak tergoncang karena kesetiaan. Tuhan, Tuhan menjamah setiap keluarga-keluarga umat Tuhan dimanapun berada. Biarlah mereka tetap setia kepada Tuhan, setia kepada keluarga, juga setia kepada bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga saat ini ya Tuhan, berdoa ya Tuhan, secara khusus bagi orang-orang yang mungkin tawar hati, mungkin merasa tidak adil, mungkin merasakan ketidakadilan, ataupun merasakan kecurangan secara khusus dalam masa pandemi ini, sehingga mereka tawar hati, atau mungkin sudah mulai undur, atau mungkin sudah mulai kecewa. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan bagi mereka. Biarlah Tuhan yang menjamah mereka. Biarlah Tuhan yang memulihkan hati mereka, yang membangkitkan semangat mereka. Mengingatkan mereka bahwa Tuhanlah satu-satunya yang menjamin hak mereka di tengah-tengah ketidakadilan, di tengah-tengah orang yang berbuat curang. Biarlah Tuhan yang meneguhkan hati mereka bahwa sekalipun dalam masa yang demikian, Tuhan yang menjamin hak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Tuhan yang sudah menjawab dan mengabulkan doa kami ini. Kami mengembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Oleh sebab itu, malam ini ya Tuhan, sebelum kami mengakhiri program ini, biarlah kami ya Tuhan menerima kasih yang daripada Bapa, pertolongan daripada Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kami semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin, saudara-saudara. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah menyaksikan pengajaran firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah mensubscribe. Terima kasih juga bagi saudara-saudara yang bersedia membagikan video ini kepada orang lain. Ya, karena saya percaya saudara, video ini juga memberkati saudara-saudara. Ketika saudara bagikan kepada orang lain juga pasti akan diberkati. Ya, salah satunya perbuatan baik yang bisa kita lakukan itu yaitu dengan membagikan firman Tuhan kepada orang lain. Jadi saudara-saudara, sekali lagi saya ingatkan bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, ya, di-subscribe supaya tidak ketinggalan, ya. Supaya Bapak Ibu bisa mengikuti setiap program-program renungan pagi yang saya tampilkan setiap pagi, ya.
Minta maaf hari ini sedikit terlambat karena ada gangguan teknis. Maklum saudara, internet kami ini sudah beberapa minggu ini ada kendala terus sehingga memang terkendala di situ. Sekalipun demikian itu tidak mengurangi semangat saya, tidak mengurangi niat saya untuk memberitakan firman Tuhan karena saya percaya ya terlambat sedikit tidak apa-apa karena masih bisa diputar berulang-ulang. Haleluya. Sekian sharing dan inspiring malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.